Katanya punya 300 M. Nggak punya dok. M, buset, dari mana duitnya? M. Ini parah nih, partner sendiri digoreng sama dia. Gue tahu jelas cara mainnya dia tuh gimana, gue tahu banget. Barangnya siapa yang dibuangin gue tahu. Orang-orang lebih besar dari dia di industrinya. Yang cemooh gue itu yang kecil-kecil, yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma baca buku Warren Buffett sekali terus terinspirasi. Gak ada yang bersih lah kalau main-main begitu. Kalian jangan senaif itu gitu. Ada gorengan. Karena narasinya selalu gitu. Beli saham tuh saya tidur. Masa sih closing barangnya lu nggak bilang-bilang gitu kan. Banyak kok caranya mainnya. Contoh lu kasih gue market cap berapa? 500 gue gorengin sampai sekarang langsung gue begini naik 500 M market cap. Oh bisa dimainin. Iyalah bisa lah. Terus gini. Ini gue buka nih. Pertama kali buka satu chart link. Bitcoin akan jadi berapa nih kalau tahun depan? 2 miliar. Desember nanti 2 miliar. Ke depan? 2 miliar. Akan sebesar apa sih? Ke depan. 10 tahun ya 20 miliar. Hah? 20 miliar per coin. Cukup dengan tanya dokter Richard. Terakhir kesini tahun lalu ya? Tahun lalu apa 2 tahun? Setahun yang lalu. Pas tahun. Iya. Jadi seberapa kaya Timothy Ronald yang sekarang? Aduh gak sekaya dokter paling kaya lah di Indonesia. Ini Jawabannya dia masih sama. Ini dokter paling kaya di Indonesia. Anjir. Lu yang ngomong sendiri kan kemarin. Enggak. Dokter paling kaya di Indonesia. Enggak, gue bilang dokter paling kaya di Indonesia itu dokter Kalbe, yang punya Kalbe. Tapi katanya sudah ini. Jadi Richard Lee paling kaya kan? Ya udah. Amin ya Tuhan. Dokter paling kaya. Gue balikin lagi kalau. Seberapa kaya Timothy Ronald yang sekarang? Setahun berlalu nih. Ya sama-sama aja dari dulu masih sederhana sama. Katanya punya 300 M. Nggak punya dok. M, buset, dari mana duit? M. Ini parah nih, partner sendiri digoreng sama dia. Itu gak boleh ya? Partner sendiri digoreng sama Di dia. Samuel Chris lu ngomong gak? Kagak ya? Kagak, gue nggak ngomong. Lu kagak ngomong Dia simpulkan sendiri, ya kan? Oh dia simpulkan sendiri. Dia mau lihat, yang gue tunjukin kan, ditunjukin. Terus dia hitung, tapi kayak dilebihin gitu sama dia. Oh dilebihin. Dilebihin kayak gitu. Yang gue tunjukin. Tapi jadi lebih kaya ya 1 tahun ini ya? Alhamdulillah. Oke. Gue nyesel ya sumpah lo. Kan gue udah ngajak lu, gue udah ngajak lu Bitcoin. Iya, sumpah lu gue gak percaya sama lu. Soalnya orang tuh selalu ngomongin lu semua. The next Indra Ken, the next Indra Ken. Tuh sama tim lu juga bilang. Tapi bukan kata gue kan, bener kan? Tapi Netizen. Netizen kan ngomongin. Tapi kan? berbeda lah, kan gue yang gue jual bener-bener edukasi. Oke. Iya kan, kalau sama siapapun yang mau diasosiasikan gue, mungkin karena orang lihat, apa ya, gue juga gak tahu kenapa dilihat kesamaan tuh, ya mungkin lu bisa jelasin. Cuman, gue jualnya kan pure edukasi. Ya kalau orang mau bilang gue jualan kelas segala macam terserah gitu. Tapi yang gue jual tuh edukasi. Gue nggak pernah. Kelas juga kan? Siapa? Lu jualan kelas juga kan? Iya, gue jualan kelas. Gue punya akademi. Terus gue di sana gue ngajarin orang. Dia juga jualan kelas kan dulu kan? Beda, tapi jualan kelasnya untuk platform binary option. Oke. Itu berbeda banget kan? Tapi kan dia ngasih tahu kan di grup itu dia akan ngasih tahu kapan saatnya naik, kapan saatnya turun kan? Tapi enggak, itu kalau lu main binary option dok, itu sama udah pasti kalah. Itu ada key-nya, itu persis kayak judi online. Jadi itu kalau lu kalah, itu 80%. Oh pasti kalah. Udah pasti kalah gini. Lu kalau menang pun lu cuma dibayar 80% dari total modal lu. Oke. Itu tebak-tebakan, naik turun, tebak-tebakan. Itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Dan jadi menurut lu beda banget dengan si... Beda, gue ngajarin cara investasi di teknologinya, ngelihat kripto itu project kayak segala macam, itu beda banget dari binary option. Nah ini mungkin masyarakat yang awam harus tahu, itu 2 hal berbeda. Gue pengen belajar. Kali ini gue belajarnya serius. Oke. Tahun lalu gue kagak belajarnya kagak serius. Bercanda deh, gue ajakin bercanda. Iya. Tahun lalu berapa? Gue ketemu lu tuh masih 20 ribuan. 20 ribuan. 420 juta ya kalau nggak salah. 370 juta. Satu Bitcoin 70 juta rupiah. 70 juta rupiah. Sekarang Ya. Bitcoin? Sekarang lagi turun. Sekarang 1 miliar 60 juta harusnya. Per kita syuting ini. 3 kali lipat. Dan gue kagak Setahun beli. loh. Iya. Gue kagak beli. Harusnya cashnya Athena injek tuh langsung. Iya gue Udah kagak pensiun beli. langsung. Gue 370 kagak beli. Terus padahal gue Yang beli teleponan. Andrew. Iya padahal gue teleponan terus sama lu kan. Iya. Gue chat dia terus kan. Kayak nggak beli. Gue udah bilang beli 800 juta gue kagak beli juga. 800 nggak beli. Belinya 1,1. 1 miliar. Oh 1 miliar. Nah ini gue percaya. Lu beli harga Bitcoin itu di harga yang lu deserve. Kalau lu nggak percaya di 300 juta, lu beli ntar 1 miliar. Lu percaya 1 miliar, nanti begitu udah 2 miliar, ada yang beli tuh, lu percaya itu harga dia deserve di 2 miliar. Itu bagus gak sih? Apanya? Waktu gue beli itu angkanya bagus itu. 1 miliar? Ha. Kalau untuk sekarang masih relatif bagus, karena sekarang itu kalau kita lihat di siklusnya, ini kan siklus 4 tahun dok. Kalau target gue, itu kan gue selalu ngomong pertama 1,5 miliar di publik kan. Dan itu udah banyak banget yang podcastin gue dari 30 ribu, gue udah bilang 1,5 miliar. Tapi dulu orang gak percaya. Sekarang udah dekat-dekat nih, udah tinggal dikit lagi, orang percaya. Nah gue ganti lagi 2 miliar minimal. Kapan?
2 miliar itu harusnya di sekitar Desember 2024. Desember 2024, 2 Desember, miliar. Iya, 2 miliar. Desember 2024. Gila. Tapi kenapa sih orang bilang lu tuh mirip dengan Indra Kents? Karena ternyata ada tweetnya Indra Kents juga sama. Dia bilang, Aduh, dia juga bilang Bitcoin ini akan to the moon juga. Tapi kan itu bukan instrumen dia. Oh. Beda loh. Itu dia tuh pakai itu mungkin sebagai depannya gitu. Tapi belakangnya jual binary option. Itu kan beda banget. Oke, kita belajar ya. Apa sih kalau binary option kan sudah jelas ya bahwa itu ilegal kan kemarin Ilegal kan? dan udah ada undang-undang ya akhirnya bilang itu ilegal kan. Oke, kalau ini cryptocurrency dengan kripto sama Bitcoin itu sama nggak sih? Bitcoin itu adalah bagian dari cryptocurrency. Nah, tapi di kubu kripto sendiri ada dua. Ada yang percaya hanya Bitcoin, ada yang percaya kripto. Tapi bedanya gini. Intinya kalau gua jelasin seperti ini, kalau bilang currency ya, kenapa orang tuh jadi akhirnya nggak percaya? Karena ada kata-kata currency-nya. Dia pikir Bitcoin itu bisa jadi kayak rupiah. Itu gue bilang sini nggak akan pernah terjadi. Ya, orang bilang terus bisa beli ini pakai Bitcoin ya? Nggak penting buat apa? Ngapain gue beli ini pakai Bitcoin? Bitcoin itu store of value. Ya, jadi gue ngeliatnya seperti ini. Bitcoin itu adalah aset keras. Ya, sama seperti punya properti dok. Jadi kalau ya gue ada beberapa lah teman-teman yang kaya. Mungkin kayak dokter propertinya banyak pasti. Orang kaya yang beneran kaya itu kebanyakan yang gue tahu ya dok ya. Sebenarnya nggak main saham. Yang mereka lakukan adalah mereka beli properti biasanya collectible. Mobil yang misalnya luar biasa mewah, atau jam tangan mewah, itu sebagai aset investasi mereka. Dan Betul. juga fine arts. Sedikit sekali yang beli saham individu. Saham itu yang beli, biasanya bukan beli, mereka bikin perusahaan di TBK-in. Oh, bukan mereka yang nge-chip in. Jarang. Kalau orang yang super kaya, yang udah super kaya ya, banyak kan mereka, karena mereka udah punya perusahaan TBK, mereka diversify itu ke properti biasanya. Properti, fine arts, collectible. Nah, Bitcoin ini menurut gue masuk ke dalam kategori itu, yaitu collectible sebenarnya. Jadi sama kayak aset. Aset, karena kan dia kayak tanah tapi digital dok. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau dokter itu bisa beli tanah di Manhattan tahun 1980, mau beli nggak? Pasti jawabannya semua orang mau beli. Karena sekarang harganya melonjak Iya. luar biasa. Kalau dibikin Bitcoin itu adalah cryptocurrency, mata uang currency, ini orang jadi buyar. Orang jadi nggak percaya gitu, nggak bakal dipakai. Betul, emang nggak bakal dipakai untuk beli-beli barang. Oh, jadi kripto itu bukan kayak mata uang digital sama kayak, sorry ya, gue sebut ya, sama kayak GoPay, sama seperti... Berbeda. Kategorinya. Jadi kalau cryptocurrency itu menurut gue lebih tepat ke stablecoin kayak USDT. Dia jadi USDT gitu loh. Itu menurut gue cryptocurrency di definisi gue. Bitcoin adalah crypto property sebenarnya. Jadi lebih enak gue ngomong crypto property kalau Bitcoin. Jadi kripto dan Bitcoin ini berbeda ya? Kalau menurut gue berbeda, pandangan gue pribadi Bitcoin berbeda. ini adalah seperti aset, Seperti properti. seperti properti, Properti, lu kayak punya hotel dok. tapi di dunia maya. Hotel di dunia maya, tapi ini dibidik sama satu dunia. Ini kayak di tengah-tengah Manhattan. Hotel paling besar, yang kamarnya ada banyak. Ada 21 juta, kamarnya itu bisa dipecah. Jadi semua orang dari Afrika bisa beli. Karena gini, contoh lu jadi orang paling kaya sekarang di Afrika dong. Oke. Gua kasih lu 1 miliar dolar, 15 triliun. Lu mau beli aset apa di sana? Lu bingung pasti. Lu taruh di bank sana, banyak sekali bank yang hancur di sana. Karena itu Afrika. Ganti presiden, ganti apa, meledak semua. Gak mungkin bisa taruh di bank. Coba, berani gak lu bikin gedung di Afrika? Gak berani. Sama ya, di Amerika pun juga sama. Kalau lihat yang paling kaya, banker paling kaya. Ujungnya semua lari pasti ke properti komersil sama luxury residential. Nah ini orang-orang ibaratnya kelas menengah ke bawah tuh gak paham. Yang beli-beli kayak index fund itu hanya orang-orang menengah. Real orang kaya tuh belinya lukisan Picasso. Karena itu bisa di-trace back ke zaman Renaissance lama. Dimana di zaman Renaissance itu kenapa fine arts tuh jadi collectible? Karena gini, kalau mereka itu sama pergantian politik, orang kaya itu selalu takut. Tapi kalau mereka pegang itu gambar Picasso-nya atau gambar Monet-nya, mereka bisa kabur dengan itu bawa harta yang luar biasa, jadi nggak ada yang mau jual. Oke. Bitcoin itu seperti itu sebenarnya. Barang kecil tapi harganya itu bisa Fantastis. jadi luar biasa, fantastis, dan Betul. tumbuh. Iya. Makanya itu seperti aset. Betul, kalian harus pelajarin zaman Renaissance itu, kayak begitu. Sama kayak tanah, Persis. sama kayak rumah, sama kayak gedung, Betul. sama seperti emas, Sama seperti emas. seperti yang lain aset lah kita Betul. ngomongnya. Jam tangan, mobil, Store sesuatu of hal value. yang langka. Langka, store of value. Karena itu langka dan direbutin sama orang. Dan Tapi kan sekarang kalau- institusi yang rebutin. Kalau barang kan kelihatan, Bu. Ya. Kalau tanah, Setuju. tahu. Rumah kelihatan. Ini kan dunia maya. Scam nggak? Listrik kelihatan nggak? Enggak, tapi kan kita nggak ada investasi ke listrik. Nggak, tapi listrik bisa kelihatan nggak? Tidak. Tapi bisa nyala ini. Itu adalah energi. Oke. Jadi uang itu kalau misalnya kita ngomong sama... Ya, Tapi kan misalnya listrik kan bukan ekonom. aset. Betul, tapi konsepnya sama. Nggak semua yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak nyata.
Gue setuju. Iya. Gue setuju. Kita anggap yes, Iya. ini aset. Tapi kan bisa jadi ini scam. Sangat kecil kemungkinannya scam karena ini sebenarnya kalau misal dibaca white paper secara jelas ini konsep matematika sebenarnya. Ini hukum alam, hukum fisika ini. Kenapa lo bilang ini sangat kecil kemungkinan untuk scam? Kayak gimana kalau misalnya duit kita sudah terkumpul, Ya. sekarang kan 1 miliar ya. Karena nggak ada yang kontrol, Dok. 1 miliar artinya miliar. 1 miliar kalau ada 21 juta koin ya. Betul. Artinya ada 21 juta dikali 1 M. Sekarang belum 21 juta, sekarang belum sampai 20 juta, 19 juta sekian koin Yang terjual, yang beredar. yang beredar. Siapa yang nyimpen sebagiannya lagi? Itu jadi sisanya itu adalah itu mekanisme tambang. Jadi untuk mendapatkan, nah ini bedanya Bitcoin sama currency lain. Ya. Makanya gue bilang ini adalah energi digital. Karena untuk mengenerate 1 Bitcoin, Dok, itu dibutuhkan energi nyata yaitu listrik. Dan power komputasional. Jadi untuk bisa dapat 1 Bitcoin, itu ada 2 caranya. Kalau kita beli. Oke. Tapi kalau banyak orang yang di luar negeri, yang mereka lakukan menambang. Jadi nggak cuma beli tapi menambang. Kayak gimana cara tambang di dunia maya? Nah, ini unik. Makanya Bitcoin itu kalau ditanya apakah ada fisiknya atau tidak, ada. Dan itu gua terakhir baca itu 8 exahash atau 9 exahash kemampuan komputasinya. Itu lebih besar dari semua militer Amerika digabungin. Jadi mereka itu nyumbang listrik ke satu konsensus. Jadi gini, mereka itu ada real bentuk fisik ya. Yang jaga Bitcoin siapa? Itu para penambangnya ini. Gitu. Berarti ada yang ngebuat. Ada yang ngebuat pertama. Ada yang punya. Ada yang ngebuat pertama, ada yang punya. Tapi mekanisme untuk mendapatkan Bitcoin ini harus ditambang. Dia sendiri pun nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kayak penemu kertas, Dok. Jadi kertas itu udah ditemukan sama dia. Terus udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kertas mau kita sobek terserah. Dia nggak bisa melakukan apa-apa terhadap ciptaannya sendiri. Itu yang bikin Bitcoin spesial. Masa sih? Betul. Tahu dari mana? Itu ada di white papernya semuanya. Dia tulis jelas. Ya kalau dia bohong? Itu matematika. Matematika, software, dan fisika. Itu bedanya Bitcoin dengan politik dan lain-lain. Ini hukum pasti. Karena dia yang dipakai hukum fisika. Gini, gue nggak masuk di pikiran gue Ya. ini. Ini kita belajar ya, Ya, bukan siap. artinya gue bodoh ya, tapi gue belajar. Gue mewakili orang-orang yang nggak ngerti Bitcoin, nggak ngerti kripto. Dia Gue juga belajar. udah beli sebenarnya. Gue beli, tapi gue ikut Ya. karena gue lihat angkanya sudah fantastis dan Ya. teman gue bilang ya udah taruh aja sebagian duit lu di sana. Gue bilang kan, hilang juga nggak apa-apa, miskin gagal juga lu katanya kan. Benar. Terus kaya juga ya lumayan nanti kalau nambah katanya. Ya. Ya udah gue taruh duit gue di sana. Ya. Tapi gue pengen belajar tuh maksudnya kayak gini. Ini kan aplikasi. Setuju. Ini kan mata uang digital, ya. Ini bukan manusia. Kalau manusia kita selalu ngomong ada Tuhan yang menciptakan manusia. Iya, betul. Ini sesuatu barang ciptaan, sudah jelas ciptaan manusia. Jadi ciptaannya gini, Bro. Ini ciptaan yang sangat amat unik. Ini kayak penciptaan api sama kayak penciptaan roda. Jadi ini adalah teknologi baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia itu nggak ngumpulin begitu terus dia jualin ke kalian, enggak. Yang dia lakukan dia adalah bikin sistem konsensusnya. Jadi dia Oke. cuma kasih kertas, Dok. Tapi yang buat manusia kan? Iya, manusia Ya kan? yang buat. Kalau api yang buat Tuhan, Iya, tapi ditemukan oleh manusia. tapi yang dibuat oleh Tuhan. Iya. Alam dibuat oleh Tuhan. Setuju. Manusia dibuat oleh Tuhan. Roda dibuat oleh manusia, Dok, tapi. Tapi kan kalau kita ngomong uang Ya. diciptakan oleh manusia dong, sudah pasti. Setuju. Nilai tukar barang Manusia yang bikin. manusia. Betul. Bitcoin manusia. Berarti Manusia. dari awal program aplikasi manusia. Manusia. Gue pengen tanya dulu, siapa yang buat? Itu ada namanya pseudonym. Jadi ini nggak pernah. Ini Orang mana? nggak ada yang bisa jawab. Bro. Indramayu. Nah ini uniknya. Di era, lu kan tahu sekarang, era teknologi seperti sekarang kan. Heeh. Nggak ada yang bisa figure out itu siapa. Lah kok kalau orang nggak ada yang tahu itu siapa? Kok orang percaya? Itu indahnya, Dok. Jadi nggak ada yang tahu dia siapa. Bangki indah dari mana? Itu adalah seninya dari Bitcoin, Dok. Dia ini menciptakan suatu teknologi, formatnya cuma kertas, Dok. Maksudnya how ini bekerja. Nggak ada yang dia jualan, nggak ada dia koar-koar. Dia cuma pas financial crash tahun 2008, yang bank itu hancur semua, Lehman Brothers pada bangkrut, dia sebarin ini di internet tahun 2009. Bayangin, Dok, ini cuma kertas. 9 Tapi lembar. ya by system kan, karena kan Yes. karena 21 Cuma koin dia nggak bisa besok ngapain. jadi naik, besok jadi Cuma dia nggak bisa turun. ngapain. Dari zaman itu keluar, dia udah nggak bisa ngapain. Nggak bohong. Kalau dia mau dapat Bitcoin, dia pun harus menambang sendiri. Ini bedanya Bitcoin sama yang lain. Bohong. Kalau gue buat sistem, Ya. gue bisa ngomong kayak gini ya, Athena ya. Klinik kecantikan Athena, itu semuanya all by system. Ya. Gue bisa ngomong sebagai pemilik, lu datang ke tempat gue, Dok minta dong tolong diskon dong kayak gitu. Ya. Sebagai pemilik, gue bisa kasih lu diskon. Jangan kan itu, gue bisa kasih lu gratis. Iya, itu perbedaan dengan Bitcoin, Dok. Bitcoin Tapi tuh, gue akan ngomong, gue nggak bisa kotak-atik sistem. Kalau Karena ada sistem di dalam perusahaan gue.
Tapi sebenarnya gue bisa nggak? Gue bisa. Masa nemuin nggak bisa? Jadi siapa yang mau perbaikin kalau ada apa-apa? Nggak bisa ada yang perbaikin, Dok. Nggak bisa ada yang perbaikin. Jadi yang dilakukan seperti ini. Dia bikin yang namanya Genesis blok yang pertama. Dan setiap 10 menit sampai sekarang itu ada blok baru. Untuk keeping ledgernya semua Bitcoin ini. Iya, yang buat itu masih manusia kan? Masih. Yang buat sistem itu 10 betul, menit. Tapi dia untuk dapat Bitcoin pun, dia sendiri, itu dia harus nambang juga sendiri. Dia nggak bisa ubah, Dok. Dia yang buat kan? Dia nggak bisa ubah. Nggak, gini. Pertanyaan Jadi gue. ini kayak ini, Dok. Kayak semacam, kenapa gue bilang ini kayak penemuan api? Jadi begitu api itu, karena kalau dari zaman dulu, zaman Yunani kuno ada ceritanya kan api. Dibawa sama Prometheus dari atas, dibawa ditunjukin ke manusia. Kan? Ceritanya seperti itu. Ini seperti itu, Dok. Api Iya, udah ada, gini. dan dipakai untuk masak sama orang-orang sekitar. Dia nggak bisa, yang bawa api pertama nggak bisa ngapa-ngapain. Itu filosofinya. Dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, api kan bukan mesin, bro. Iya, itu matematika, Dok. Karena gini, jadi kuncian dari blok ini, mungkin kalau gue bahas white paper sendiri itu bisa berjam-jam ya. Tapi simpelnya gini, dia ngunci ledgernya dengan ledger yang lain. Itu di sini ada enkripsi namanya SHA-256. Iya, yang buat masih manusia kan? Iya. Yang buat berarti bisa kotak-katik dong? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nanti Seberapa yakin lo itu? Yakin sekali, 100%. Nanti gue mungkin kasih video dokter itu mungkin 3,5 jam. Dokter belajar itu. Capek lah gue belajar dari lu aja lah. Tapi nggak bisa dikotak-katik sama sekali itu? Nggak bisa. Jadi dia nggak dapat keuntungan apapun dari Nggak ada. Bitcoin yang terkenal sekarang. Itu. Yang angkanya dari 10.000 sampai jadi 1 miliar sekarang. Itu seninya. Dia nggak dapat? Nggak dapat. Kata siapa? Siapa Nggak, tahu dia dapat keuntungan. Dia punya 1 juta Bitcoin, Dok. 1 juta koin dia punya. Dia punya? Dia nambang dari awal 1 juta koin. Oh, dari awal dia sudah punya 1 juta koin. Jadi pas awal dia ikut tambang, pakai komputer dia punya 1 juta koin sekarang. Oke. Tapi ini nggak pernah bergerak dari tahun 2009. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kata lo tadi dia nggak bisa kotak-katik, ini Ya. nggak ada yang punya, ini sistem yang berjalan dengan mandiri, independen, kata lo tadi kan. Ya. Sekarang pertanyaan gue, gimana cara nambangnya? Oke. Kenapa cuma 21 juta? Kenapa nggak bisa ditambahin lagi? Nggak, itu bisa karena ditambang? sistem dari awal. Jadi 21 juta itu karena dia ada komputasi matematika itu emang limitasinya dibikin di 21 juta. Kenapa Karena- 21? Karena dia Kenapa akan nggak bagi 13? terus. Ya itu harus tanya dia kalau itu. Dia pasti dia ada tapi itu ada Kalau lu hitungannya. tanya dia berarti dia bisa kotak-katik dong? Nggak bisa. Itu nggak bisa dikotak-atik. Itu udah ada di white paper yang nggak bisa dikotak-atik. Gue aja ya, sampai sekarang soalnya Iya. belum bisa masuk di pikiran gue ya. Oke, berarti dia nggak bisa kotak-katik, Ya. cuma ada 21 juta, nambang. Kayak gimana cara nambangnya? Cara nambang adalah jelasin cara paling simpel ke orang awam gini. Itu adalah sistem komputasi. Jadi untuk menyelesaikan problem matematika, secara konsensus rame-rame, baru bisa generate dapat 1 blok. Intinya itu. Oke, gue punya banyak duit, gue sekarang siapin apa aja komputer yang lo mau, gue pengen tambang di sini. Bisa. Kayak gimana caranya? Bisa. Lu tinggal beli, jadi kalau untuk sekarang nambang, jadi zaman dulu komputer kayak begini, yang komputer biasa, itu bisa untuk nambang. Karena gampang. Tidak ada orang yang percaya dan tidak ada orang yang nambang. Sekarang yang nambang itu negara. Rusia, El Salvador itu nambang. Cina katanya juga diam-diam udah nambang sebenarnya. Jadi ini lawannya negara sekarang. Kayak gimana caranya nambang? Gue mau coba nih, siapa tahu gue menang lawan Cina. Jadi nambang itu, kalau sekarang, jadi ada komputer khusus namanya ASIC miner. Jadi lu harus pakai ASIC miner ini untuk bisa nambang Bitcoin. Simpel banget. Lu tinggal beli ASIC minernya, itu mereknya banyak terserah. Lu colok ke listrik, colok ke internet, lu masuk ke mining pool namanya. Jadi ini di mana satu dunia bareng-bareng masuk ke mining pool ini. Begitu masuk ke mining pool ini, lu akan dapat keuntungan harian. Jadi karena gini, kalau lu bikin kecuali lu bisa bikin yang luar biasa besar ya, dan lu pasti bisa mining sendiri untuk dapat 1 blok itu, tapi sekarang susah banget. Untuk dapat 1 Bitcoin itu susah banget sekarang. Jadi lu harus ikut mining pool ini, begitu rame-rame dapat 1 blok, baru dibagi ke lu setiap hari uangnya. Jadi rame-rame, nyarinya rame-rame gitu sekarang. Gak Karena lu harus nyampe sendiri. gue. Jadi kayak kita main Harvest Moon kali ya. nyanggo, dapat emas. Iya, makanya ini. Nyampe gak ke kalian? Aku pernah mining jadi aku tahu. Oh. Jadi mining itu seperti itu. Berarti gue aja yang nggak ngerti ya. Jadi mining itu konsensus rame-rame. Jadi kalau dokter punya duit yang banyak ya bisa aja bikin mining. Oh. Oke, jadi Bitcoin itu nggak ada yang punya, bisa ditambang, tapi terbatas, cuma bisa 21. Bisa nggak 21 duit kita hilang tiba-tiba? Terus Oh, yang- bisa. Yang punyanya bawa kabur, lari. Kalau hilang tiba-tiba jangan bisa, tapi itu selalu kesalahan kita sendiri. Jadi untuk menyimpan Bitcoin itu ada wallet kan.
Itu ada public key dan private key. Kalau private key kita hilang ya hilang selamanya. Oh, hilang diambil orang. Atau lupa. Atau lupa. Salah human error. Oke. Tapi pasti kesalahan kita sendiri. Secara sistem impossible itu untuk hilang. Udah pasti human error. Apakah pertanyaan dokter mungkin apakah banyak Bitcoin yang hilang? Banyak dok. Ini yang bikin unik justru. Kenapa harganya gue bilang bakal naik kayak gila-gilaan? Karena banyak yang hilang. Ada 4 juta yang hilang. Hilang tuh kayak gimana maksudnya? Jadi orang yang dulu mungkin pernah nambang zaman dulu. Terus entah rumahnya dia kecelakaan, rumahnya kebakar. Private key-nya hilang. Jadi Bitcoin itu nggak pernah bisa gerak di network-nya. Dia nggak pernah bisa jualan kayak mungkin orangnya udah hilang. Terus kita apain tuh? Udah nggak bisa diapa-apain. Jadi unik. Jadi sebenarnya realnya nggak 21 juta dok. Karena ada 4 juta yang hilang. Lebih langka lagi sebenarnya. Tahu dari mana 4 juta itu hilang? Itu ada angkanya. Nggak pernah gerak soalnya. Nggak pernah gerak Nggak pernah sama gerak. sekali. Kayak udah mati aja gitu. Address-nya udah mati. Indahnya Bitcoin lu selalu bisa trace semuanya itu semua. Kalau lu jago lu bisa trace semuanya. Makanya orang kalau bilang pencucian uang pakai Bitcoin tuh paling goblok itu. Oh iya? Paling gampang itu cari. Lah katanya Indra Kents nyimpen duitnya di Bitcoin. Lu bisa cariin nggak? Kayak begitu. Tergantung kalau misalnya emang dia pernah pakai exchange gampang banget carinya. Yang gue yakin pasti belinya pakai exchange. Tinggal telepon aja exchange, minta walletnya private key, tarik kemana itu gampang banget. Merem itu dapat. Pernah dicek nggak? Dicek gimana? Iya benar atau enggak? Maksudnya? Yang katanya Indra Oh Kents gue nggak tahu, gue nggak ikutin kasus soalnya gue nggak tahu. Tapi kalau mau dicari gampang sekali. Oh bisa dicari? Oh gampang sekali. Soalnya katanya bisa nggak ada yang tahu. Berarti gue juga bisa tahu dong lu punya aset berapa di Ya, tapi Bitcoin. lu harus kompromi sama exchange yang gue pakai. Oh. Tapi kan kalau ada surat dari aparat ya exchange Indonesia pasti buka. Kayak bank kan mereka pasti buka datanya. Exchange-nya cuma satu atau ada banyak? Banyak. Lah bisa jadi nggak beli di situ dong berarti? Bisa kalau beli di luar ya telepon yang luar. Kalau kita punya permasalahan di Bitcoin, kita telepon ke siapa? Kalau kan Nggak ada. kalau ada masalah Nah, itu di BCA, indahnya. kita telepon halo BCA. Nggak ada. Bapak bisa. security BCA nggak kan gini. bukain pintu dengan baik ya gitu kan. Kalau lu beli di exchange, ya pasti teleponnya exchange. Tapi gue nggak pernah saranin simpen di sana, karena sama kayak percaya kayak bank lagi kan. Terus kalau misalnya lu beli Bitcoinnya 3 koin, Ya. terus ternyata yang nyampenya 3 koin, terus tiba-tiba besok hilang menjadi 2 koin, Ya, itu teleponnya kemana? Bukan. Itu kalau lu simpan di wallet lu, nggak mungkin. Kalau lu pakai sistem asli dia nggak mungkin. Tapi Ya. kalau lu simpan misalnya di exchange nih, ya kan? Kayak lu sekarang nih. Bro, kita kan berbicara ini sistem bro. Ya. Ini bukan manusia buatan Tuhan. Kalau buatan Tuhan ini kan semuanya itu indah ya kita Ya. ngomongnya. Lu pernah nggak sih ada di rekening bank? Bank paling gede di Indonesia apa sih bang? BRI biasa. Gue bilang deh, bank apapun yang paling gede. Pernah nggak ada nasabah yang print, hilang, duitnya hilang. Tapi ternyata di stress back ada. Oh kalau di bank-bank tertentu ada lah. Sistem itu bisa salah. Itu bedanya bro. Karena gini. Nah ini gue jelasin kenapa ke konsep mining nih. Jadi biar nyangkut sih. Betul. Karena itu adalah permasalahan di bookkeepingnya. Itu permasalahan namanya double entry. Ini masalah yang nggak pernah bisa diselesaikan sama orang dari zaman dulu. Jadi maksud gini. Kalau lu sama gue transaksi dok. Lu sama gue pakai cash gue bayar 100.000 itu udah beres di situ. Tapi kalau lu percayain third party, pihak ketiga kayak bank. Lu harus percayain dia yang simpen ledgernya. Ledger satu orang bisa salah dok, betul sekali. Ledger bank itu bisa salah. Bukan hanya ledger satu orang bisa salah bro. Jadi kalau semua- kita ngomong aplikasi, bukan. sistem pasti ada bug. Mungkin nggak ada bug. Nggak, Bitcoin nggak ada bug. Karena dia selesai semua masalah yang nggak pernah diselesaikan di dunia. Jadi gini, kalau lu simpan di BCA misalnya, BCA tuh punya ledger sendiri. Kalau servernya lu bakar semua satu dunia yang dia simpan di mana nggak tahu, lu bakar semua, mati dia. Bitcoin nggak bisa dok. Sampai komputer gini misalnya dia running node Bitcoin nih, satu aja nyala. Itu nggak akan pernah. Jadi kuncinya mining tadi, sebenarnya mereka bukan cuma selesai problem matematika. Mereka jaga ledgernya ini semuanya ke-keep, semua jadi satu. Jadi lu harus bakar semua yang running node Bitcoin di dunia. Impossible. Karena di Swiss itu ditaruh di Masa tengah mereka bumi. nggak ada bug sih satu Nggak pun? ada. Itu indahnya. Makanya harganya 1 miliar dong. Lu bayangin itu koinnya dikata-katain orang dari zaman dulu. Itu dari harga 300 rupiah dong. Sekarang 1 miliar. Sekarang yang beli itu adalah negara dong. Gak mungkin El Salvador tuh presidennya bodoh gitu. Dia tambang pakai geothermal sekarang. Listriknya dia colok gitu. Namanya volcano. Pakai gunung berapi dia geothermal buat tambang Bitcoin. Cina juga ada sama, Rusia juga ada sama. Dan mereka pasti jauh lebih pintar dari kita semua. Intinya seperti itu. Dan kita kan mungkin ada rencana juga bikin. Seperti itu bro. Ya, jadi sebenarnya kalau paling indahnya, problemnya penambangan itu kan sebenarnya listrik kan. Jadi kalau yang super kaya di luar, mereka buat sendiri listriknya.
ditaruh di tengah-tengah gurun begitu pakai box. Mereka pakai tenaga udara. Makanya yang kita sama teman-teman lagi cari ya mungkin PLTA, kan Indonesia juga efisien PLTA-nya. Berarti kita beli Bitcoin ini sebagai aset dan suatu hari nanti sebagai tabungan kita baru kita jual dan angkanya jadi berkali lipat seperti itu ya? Berkali lipat. Aset intinya kayak beli properti aja. Oke. Persis Tapi di kayak dunia tanah. maya. Tapi di Dan dunia menurut lu ini sangat trustworthy. Aman, 100% aman. Kalau yang lain berbeda dok. Nah mungkin yang dokter maksud sistem itu mungkin seperti yang koin-koin yang lain. Contohnya seperti Ethereum. Apakah semua koin-koin yang lain juga sama? Beda. Karena mereka dibuat, jadi mereka gini, kalau mereka itu dibuat kayak buat saham dok. Pas awal gue bikin gue punya 20%. Baru gue jual 80-nya. Ada kepemilikan. Betul, seperti itu. Sama seperti saham. Persis. Berarti cuma Bitcoin yang Kalau tidak Bitcoin seperti itu makanya orang bilang dia orang gila. Karena dia buktinya sampai sekarang gak ada keuntungan yang nol. Dia bikin itu nol. Gak tahu orangnya mungkin udah mati atau gak tahu. Dia cuma kasih kertas dok. Atau di bisa internet. jadi orangnya lagi menikmatin di suatu tempat, Nggak ada menikmatin duit kalian. Nggak bisa nikmatin dok. Nggak bisa nikmatin. Karena dia punya nggak pernah gerak dan itu bisa di-trace. Dia punya nggak pernah gerak. Jadi orang-orang Bitcoin yang udah lama sebutnya itu the great treasure of Satoshi. Itu sebagai simbol dok sebenarnya. Itu jadi Bitcoin dia 1 juta itu yang nggak pernah gerak. Bayangkan berapa duit itu 1 juta itu. Dia bisa jadi orang paling kaya sekarang di dunia. Itu adalah simbol bahwa Satoshi itu dia pinter sekali. Dia emang kasih 1 juta ini, itu benar-benar kayak piala dia. Bahwa saya ciptakan semua ini, bukan untuk fame, bukan untuk uang, tapi untuk ras manusia. Itu simbolnya dia justru. 1 juta Bitcoin yang nggak pernah gerak dari 2009. Dan nggak pernah tahu orangnya ada di mana. Nggak pernah tahu. Nggak pernah datang ke podcast manapun. Nggak ada. Dan orang coba menerka-nerka dia siapa? Siapa tahu presiden Amerika ternyata yang buatnya untuk nipuin duit kita semuanya. Ya, itu kalau itu dari luar kuasa gue itu. Ya bisa aja, bisa sih. Ada yang Tapi bilang- kalau koin yang lain nggak ya, ada kepemilikannya. Kalau koin lain semuanya ada kepemilikan. Jadi begitu dibikin, ada distribusi asetnya gitu. Kalau Bitcoin semuanya mulai dari Apakah ground zero. binomo itu sama seperti koin-koin yang lain? Oh kalau binomo itu beda sendiri dok. Itu memang scam. Itu aplikasi ya mending main bola. Lebih seru bisa nonton bola gitu kan kalau mau judi gitu. Oke. Itu jadi gini, itu dia ada grafik gitu kan naik turun. Lu tebak mau naik dalam 60 detik atau turun dalam 30 detik. Apa bedanya dengan Bitcoin juga sama? Mau naik yang mau turunnya juga nggak Nah, jelas. balik lagi, semua aset kalau lu mau bikin aspek, tapi kalau itu kan itu benar-benar aspeknya judi, Dok. Maksudnya gini, dia ada batasan waktunya, Dok. Dalam 60 detik itu lu harus pilih dia naik atau turun. Itu kan masa begitu. Kalau Jadi Bitcoin? grafiknya nih. Kalau Bitcoinnya lu beli sekarang juga lu nggak harus jual kan, nggak ada waktunya kan lu mau jual. Itu dia ada waktunya, Dok. Jadi lu pas pencet beli nih, ada 60 detik nih. Dia naik apa turun. Itu jauh banget. Makanya masyarakat awam yang bilang ini yang mirip Gacor! Iya. Jadi kripto juga ada di situ, Dok. Kan grafiknya juga fluktuatif kan, tapi masa 60 detik lu pilih naik apa turun, terus lu taruh 100 juta nih. Kalau lu menang lu dapat 80 juta. Dia masih dapat 20 juta lagi. Terus kalau ini kalau Ether, kalau koin-koin yang lain, Ya naik enggak. turunnya tergantung apa? Lu kayak invest ke project kalau kayak gitu. Menurut gua. Makanya beda. Bitcoin properti, yang lain tuh project. Oh. Itu tuh project. Oke, sekarang pertanyaan gue, status kelegalannya di Indonesia. Oke, kalau legal di Indonesia sekarang masih diatur sama Bapepti kan. Tapi nanti bakal transisi ke OJK. Sekarang itu ya kalau Bapepti udah regulasi sih koin-koin yang lainnya. Jadi misalnya kayak Ethereum, Solana, semua itu tuh diregulasi. Namun mungkin untuk jelasin sedikit tentang yang altcoin ini, gue kasih contoh satu yang gue beli deh. Gue beli dulu namanya Render ya, tahun ini gue beli. Mereka itu menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, Dok. Contohnya, zaman sekarang itu kalau misalnya kita mau rendering, mungkin teman-teman editor tahu rendering itu repot. Tapi kalau untuk podcast ini kan render gampang gitu. Cepat sekali rendernya, tinggal pakai komputer 100 juta juga beres. Tapi kalau dokter mau render yang kayak film levelnya, itu lama sekali. Dan kalau untuk visual artist yang masih pemula, mereka nggak punya beli komputer 1 miliar gitu. Jadi mereka pakai sistemnya. Jadi render itu colok konsensus kayak tadi. Dia miningnya dia itu dibikin komputer-komputer yang buat rendering grafik gitu. Jadi orang-orang yang bikin AI gitu bisa pakai dia nanti. VR AI bisa pakai dia. Oke, legalitasnya bagaimana? Legalitasnya sekarang legal. Crypto itu legal. Bitcoin legal? Legal di Indonesia. Boleh di Indonesia? Boleh. Sebagai komoditas digital. Peraturan Bapepti. Komoditas digital. Beli boleh, jual boleh, Yang nggak kasih boleh, training boleh? Yang nggak boleh gue kasih lu, Dok. Ini pakai Bitcoin tuh nggak boleh. Sebagai nilai tukar di Indonesia Nilai tukar masih nggak belum boleh? Nggak boleh. Tapi semuanya beli jual boleh semua? Beli jual boleh semua. Ngajarin juga boleh? Ngajarin juga boleh. Jangan sampai lo habis keluar dari sini ditangkep pula. Ngajarin kan edukasi. Nah itu beda banget. Makanya banyak yang samain.
Kalau misalnya gue bikin edukasi ngajarin judi bola, nah itu salah itu. Oke. Binomo tuh seperti itu edukasi tapi edukasin judi. Naik turun 60 detik. Itu buat orang pencet-pencet gitu loh. Apapun yang lu lakuin lu pasti kalah. Koin yang lain itu sudah regulasinya sudah dibuat juga. Dia kayaknya bikin listnya gitu, ada kayak 500 yang menurut mereka legal lah gitu. Oke. Ada 500-an lah. Oke, berarti sudah boleh transaksi seperti biasa di Indonesia ya? Iya. Oke, bayar pajak juga itu? Bayar pajak. Jadi kalau lu beli di exchange lokal, itu kena pajak dong. Final 021. Oke, katanya kalau misalnya beli di Bitcoin kayak gitu punya, kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa lacak ya? Orang pajak juga nggak bisa lacak. Itu punya kita, aset kita disita nggak? Misalnya 271 T. Nah, bukan nih. Lacaknya, kalau punya otak pasti bisa. Lacaknya mudah. Ngambil ya nggak bisa. Paham nggak? Misalnya lu udah lacak nih. Lu simpen di wallet nih. Lu misalnya mau kabur lah dari sana kasus itu lu mau kabur. Lu pindahin semua aset liquid lu ke Bitcoin. Lu taruh di wallet. Lu hafalin 12 kata seed phrase-nya, private key-nya. Oke. Walletnya bahkan lu buang juga. Tapi lu ngerti caranya. Lu ngerti cara nyari di blockchain-nya. Lu terbang aja begini. Nggak bawa apa-apa. Semua value hidup lu tuh bisa dalam format informasi 12 kata yang lu hafal di sini. Canggih sekali itu. Itu yang bikin itu revolusioner dong. Jadi informasi itu bisa jadi value pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Oke. Gue bahasain lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, punya tanah, punya emas, punya usaha. Kalau misalnya suatu hari nanti kalian mau pergi bawa itu semuanya. Entah itu karena diceraikan, entah itu karena ada hukum atau apa yang kalian sudah capek kayak gitu ya. Kalian mau jual rumah itu perlu waktu. Ya mungkin perlu waktu 1 tahun ya. Kalau sekarang 1 bulan tuh sudah cepat banget ya. Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mau angkat rumah nggak bisa. Mau angkat tanah nggak bisa. Mau jual emas aja kalau kalian punya 3 kilo, 50 kilo setengah mati mau bawanya. Setuju. Ya kan? Kalau kalian mau buat usaha, ya bawa duit itu susah banget. Apalagi usaha nggak bisa dibawa. Tapi kalau kalian punya Bitcoin, kalian bisa taruh di suatu wallet dan kalian lupakan, kalian cuma tahu passwordnya aja. Kamu pergi ke daerah manapun, kamu bisa buka dari 12 kata atau dari password itu. Canggihnya itu bisa pakai paper wallet, bahkan pakai kertas dok. Lu taruh di kertas misalnya gini, nggak tahu lah nanti kalau orang ini banyak use case ya buat teman-teman yang mungkin benar-benar paham apa yang kita ngomongin di sini. Itu lu bisa kan zaman dulu misalnya mau ngapain gitu pakai ini kan cash itu. Repot kan? Sekarang lu bisa kertas dong. Berarti canggih sekali. Kalau kayak gitu korupsi bisa lebih mudah dong. Iya, tapi bisa ke-trace. Gampang sekali ke-trace. Bisa di-audit dan bisa di-trace karena itu terbuka. Itu benar-benar kalau orang yang benar-benar ngerti blockchain itu telanjang dong sebenarnya. Jadi jangan pakai itu sebenarnya, itu telanjang. Bukannya kata orang kalau misalnya korupsi simpen duitnya di Bitcoin katanya. Ya itu kan tergantung intelektual dari... Emang bisa kelihatan ya Timothy Ronald ada berapa kayak gitu punya? Bisa dok, kalau yang jago mah bisa. Bisa di tracking dok. Berarti lu tahu dong kayak sekarang ada berapa? Kayak sekarang, kalau lu kan, gue tau dari Andrew. Kalau gue tau dari Andrew. Enggak, tapi misalnya gini, kalau kayak kan ada hedge fund gitu yang beli Bitcoin, dia hidupnya dari trading Bitcoin itu. Banyak yang gue ikutin, gue cari walletnya, gue tracking, gue labelin. Oh ini punya dia, ini punya. Oh bisa lihat? Bisa. Jadi gue tahu ini jual apaan, beli apa. Oh, jadi lo bisa punya lihat bahwa ini punya siapa, berapa orang kayak gitu punya. Kalau di trace itu bisa? Bisa. Bukan malah nggak bisa? Bukan malah nggak bisa. Malah kalau korupsi, simpan duit di situ malah ketahuan? Ketahuan. Itu orang bilang gitu karena mereka pikir orang-orang zaman sekarang, institusi zaman sekarang belum pintar. Tapi enggak juga. Mereka tuh udah banyak kan training sekarang. Hebat-hebat, jago-jago. Oke. Bisa disita nggak? Nah itu yang nggak bisa. Nggak tergantung kan. Balik lagi, lu mau ngomong sampai di taraf yang mana dong? Karena sampai semua taraf, semuanya nggak ada yang lu punya kan. Kalau sampai paling ujung. Karena hidup ini kan cuma kekerasan sudah ujungnya. Semua cuma kekerasan. Lu bikin kasus apa, terus lu akhirnya bisa sertifikat rumah lu bermasalah, itu bisa di macam-macamin. Ujung-ujung kan datang pakai kekerasan kan. Semuanya kekerasan. Maksudnya kekerasan itu apa sih? Mas gini loh, ini gue gak contoh di Indonesia lah, gue contoh di negara lainnya, misalnya Afrika. Ya Afrika lah misalnya. Afrika nih, ganti presiden. Dia mau bikin jalan nih di rumah lu. Rumah lu harus digusur, rumah lu udah mewah, besar. Hartanya harus digusur, dia mau bikin infrastruktur. Untuk kepentingan publik ini di semua negara ada. Jadi kalau kalian pelajarin, cara ngambil properti dari kalian itu banyak sekali. Properti ya. Kalau di Amerika agak susah. Amerika, London, makanya Rusia banyak yang taruh di London. Tapi kalau di semua, apalagi yang kayak di Thailand, Kamboja aja lah kayak teman-teman gue yang ada di sana. Itu gampang sekali, lu mau ngerampok
bosnya ngerampok beneran gitu, ngambil jadi milik lu properti orang gitu. Kayak gimana caranya? Ya zaman sekarang juga banyak mafia Atau tanah. pakai pisau kayak gitu. Iya, ya misalnya Dokumen. Nah, di Afrika nih, di Afrika lu mau bangun jalan tol, ada rumah lu besar di situ. Bisa digusur rumah lu, bisa diambil. Terus kalau lu nggak mau jual ke dia, lu harus tuntut dia di pengadilan yang lu pasti kalah. Ujung-ujungnya apa? Nah, lu kalau terus lu nggak datang surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan dijemput juga lu pakai kekerasan. Gue ngerti kalau itu gue ngerti. Mereka mau sita di bank bisa. Banyak Mereka caranya. ngeblok ke bank. Banyak sekali ya. Terus dia ngambil duit kita di bank bisa. Ya. Nah, kalau tanah dia bisa Betul. ambil. Kalau kripto, Tapi bisa. kripto bagaimana? Ya kalau lu dicabut kukunya gimana suruh bantu? Itu kan kalau itu pemerasan, kalau itu Iya maksudnya, sudah penyiksaan. tapi ya mau sampai mana ngambil asetnya? Karena kan itu banyak sekali. Karena kan seperti itu. nggak ada halo kripto, halo Bitcoin. Nggak ada, betul nggak ada. Tapi kalau misalnya gue tahu nih, Richard Lee, lu pegang misalnya 100 Bitcoin di wallet lu. Heeh. Lu kena kasus dan gue mau uang lu. Lu lagi dalam, gue bisa ancam-ancam kan keluarga lu. Lu kalau nggak kasih tau gue ini, tapi lu Nggak bisa. boleh dong, di Indonesia kan nggak ada kayak gitu. Lu ngomong. Bukan di Afrika. Iya. Di Afrika dong. Kalau di Indonesia kan nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu. ada Kan? hukumnya di sini. Di Afrika dong. Berarti nggak bisa disita. Kalau Ya? dia AK-47 tuh di Afrika, todong lu langsung. Terus kalau misalnya kita lupa password bagaimana? Ya mampus sudah. Bawa mobil kayak Tomingse kayak gitu punya tumburan, puter mobilnya lupa ingatan Timothy Ronald. Amnesia ya kan? Ya udah, selesai. Hilang duit tuh. Hilang. Ratusan miliar itu hilang. Betul. Jadi bedanya gini, kalau bank lu percaya sama banknya, buat Lu banknya percaya nggak sama pernah gue ngapain. nggak? Apa? Lu percaya gue nggak? Kenapa? Kasih aja passwordnya ke gue backupin. Jadi cabang Athena banyak. Jadi cabang Athena nanti. Tapi Bitcoin itu lu bedanya. berapa banyak sekarang? Sedikit lah dok. Seberapa besar sih tumbuhnya lu dalam 1 tahun? Ya oke lah ya. Oke lah dapat 1 tahun. Ya tapi kan selama 1 tahun ini bukan cuma naik ya, pernah turun juga ya? Turun yang fase Nggak sih. terjeleknya ya kalau nggak Kalau salah. fase terjelek malah sekarang sih. Maksudnya udah ke 73.000 sekarang turun lagi ke 60.000 kan. Malah sekarang nih fase jeleknya. Karena gue geopolitik kan. Orang takut Iran perang. Dalam 1 hari berapa lu bisa rugi Bitcoin? Duit secara total lah koin-koin lu. Pernah rugi berapa sih? Sehari ya? Nah, Oh, ini jebakan lagi nih. kenapa? Kadang-kadang jadi oke cukup lah. Kenapa Jangan ini pakai jebakan? nominal, jangan. Kenapa jebakan? Kenapa lu berpikir ini pertanyaan Nggak, jebakan? kalau lu bisa tahu nominal drawdown-nya, lu bisa tahu nominal portofolio yang di atas. Jadi dokter ini pintar. Dokter ini nggak mau tanya yang di atas, dia selubungkan dengan yang di bawah. Ya kan? Itu kan matematika doang, lu tinggal hitung yang di atasnya. Gitu dong. Masa sih kayak gitu? Kayak gitu. Pura-pura dia. Jagoan. Ya kan 1 bulan untungnya berapa sih? 1 bulan buat beli makan cukup, Dok. Ya serius lah, makan di mana? Dubai. Makan di Dubai lagi banjir tapi. Berapa lo bisa untung berapa? Kan untuk inspirasi, bro. Ya sebulan ya. Cukup untuk makan, Dok. Gak bisa kepancing gua. Kalau lo bisa sekaya itu dan sesukses itu dan sebagus itu, ngapain lo masih buka kelas? Nah, ini pertanyaan bagus banget, Dok. Pertanyaan bagus banget. Sekarang dokter, udah kaya nih, sukses ini, kenapa masih cari viral sama artis-artis? Oh, kalau gue ada alasan. Kenapa tuh? Kalau gue ada alasan. Karena gue sudah selesai di finansial gue, Ya. gue pengen kasih edukasi ke masyarakat. Sama, gue mau ngasih edukasi ke masyarakat. Anjing lo. Masa sih ini nih. Nah, Tapi dibayar lo. Lu bikin sekolah sudah jelas. Kalau ini gue kagak. Beda. Kalau gue bisa aja gue juga begini kan ada endorse-nya. Gue nggak pernah ambil tapi. Gue gak ada endorse. Semua sama media tuh cuma Punya gue semua nih. monetasinya beda. Ini punya gue, 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 punya gue semua. Gue nggak Brand, terima ya. brand. Brand ini Ya, brand. tapi kan ini brand. bukan. Berarti ini ada di sini. Ini cara monetisasi media lu. Makin banyak misalnya lu viralin orang-orang gitu kan. Makin Ya, banyak yang nonton. cara balik lagi. Datang ke Athena. Iya. Gitu. Gue ada alasan dong berarti kan. berarti. Itu kan jalan gue tuh. Ya buat duit kan. Iya. Tapi kan ada Buat duit. linknya. Kalau lu buat apa? Emang Bitcoin lu nambah kagak kan? Nambah dong, bisa nambah dong. Ya gimana? Lu buka kelas berarti kan lu bikin Gini, kelas dapat duit dari kelas. Kenapa gue bikin kelas? Jangan-jangan Timothy Ronald ini kaya dari kelas doang nih, Oh, bukan kalau kaya misalnya dari gue terserah. Kalau dibilang kaya dari kelas bagus malah. Karena gini, gue tuh udah pelajarin semua bisnis modal yang ada di dunia ini kan. Gue pernah bahas di salah satu acara, gue cuma ada 3 yang tahan lebih dari 100 tahun, Dok. Athena menurut gue gak akan tahan 100 tahun, jujur menurut gue. Oke. Karena pasti ntar ada yang baru lagi, ada yang susah lah. Maksudnya bukan cuma Athena, semua.
Oke, yang tahan Semua. 100 tahun apa aja? Bahkan bank yang dokter sebut tadi, gue nggak percaya tahan 100 tahun. Belum 100 tahun? Lu cari aja bank mana yang tahan 100 tahun. Nggak Nggak banyak belum loh. 100 tahun ya? Belum. Nggak ya? ada, Oke. bos. Apa yang sudah tahan 100 tahun? Teruji. Harvard, Oxford 1000 tahun. Oxford 1000 1000 tahun. tahun. Harvard tuh 100 tahun tahan. Oke. Terus? Gereja Katolik. The Catholic Church yang dari Roma itu ribuan tahun tahan. Oke. Red Cross, palang merah. Oke. Itu artinya apa? Kalau Red Cross sama gereja Katolik kita nggak bisa pakai lah, soalnya mereka beda cara mendapat duitnya. Tapi sosial, kalau yang kita bisa contoh mungkin Harvard, dia dapatnya dari tuisi. Lalu dia putar di endowment fund-nya. Jadi Harvard tuh sebenarnya isinya tuh kayak lebih kayak hedge fund dibanding kampus. Jadi dia tuh sebenarnya nggak butuh tuisi orang dari orang lagi, tapi ini duitnya udah muter sendiri sini, Dok. Itu adalah institusi yang bisa tahan ratusan tahun. Apa hubungannya dengan Bitcoin? Yang well endowment. Kan dokter tanya tadi, kenapa gue bikinnya kelas kan formatnya. Ah. Dan orang bilang kalau bisa kaya dari kelas. Tapi kenapa gini? Coba yang startup nomor 1 di India itu apa? Baiju namanya. Itu jualan kelas. Tapi orang di sana nggak bilang, oh lu kaya dari jualan kelas kan? Gini bro. Di Bro. Cina. Enggak masuk di pikiran gue kayak gini. Enggak, itu orang Indonesia. Kalau gue di Bitcoin, kalau gue memang Iya. sepintar itu, ini pertanyaan netizen ya. Iya. Sekali lagi, gue tahu banget siapa lo, Iya. gue ngikutin lo, kita berteman Paham. juga kayak gitu punya. Ini kan konteks gue adalah gue bertanya ini memuaskan Iya, keingin tahuan netizen iya. kayak gitu. Kenapa Ditambah kalau gua kaya juga jualan pernah kelas gitu belajar. kan pertanyaannya? Gue juga berusaha logik lah Iya. berpikirnya itu. Kalau misalnya gue sangat mengerti Binance dan semua kemampuan lo gue copy semua, gue ngerti semuanya. Kapan itu turun, kapan itu naik, kapan gue harus jual, kapan gue harus beli. Kaya dong gue kayak gitu punya kan. Gue sangat mengerti lah arah Itu kan permainan Bitcoin ini. Investasi dong. Ya, maka gue pasti kaya dong. Nggak, Kayak lo kan. Gue jelasin pakai Harvard tadi. Sama kayak lo kan pelan-pelan aset gue bertambah, Ya. aset gue bertambah. Dan gue makin lama makin kaya kan. Ya. Ngapain gue kasih edukasi? Oke, kalau gue kasih tahu ke adik gue, oke, kasih tahu Oh, ini, ngapain oke. bikin orang lain jadi pintar juga gitu? Yes, beda dengan kasusnya Oke, gue. oke, paham. Gue kaya di klinik kecantikan, Ya. gue punya produk, gue bikin ini, tapi ngarahin ke sana kayak gitu punya. Ya, Karena paham, sumber gue adalah tetap di klinik. Itu berbeda banget, bro. Berbeda banget. Jadi alasan lu buka kelas ini apa? Jangan-jangan lu nggak kaya dari Bitcoinnya nih, tapi karena lu kayanya dari bikin kelas. Ini gue balikin ke Harvard. Harvard tuh modelnya sama. Dia tuh punya endowment fund. Dimana kayak gue bilang tadi, dia tuh bisa beroperasi tanpa buka tuisi sama sekali. Tapi mahal sekali kan tuisinya. Ini sama seperti itu strategi gue. Jadi di depannya seperti Harvard. Ini memang orang mau jualan kelas terserah gitu. Harvard juga jualan kelas. Tapi dia punya endowment di belakangnya. Nah sekarang gue tanya, endowment ini lebih besar gimana? Ini cuma muter sendiri atau ini tambahan duit dari sini? Penghasilanku lu lebih besar kemana? Enggak, karena penghasilan sama investasi itu dua hal yang berbeda. Oke, loh. udah jelas kan? Capital gain. Iya, investasi lu kan naik Kalau berkali-kali jujur lipat. yang tahun ini besarnya dari investasi. Karena gue ya kebetulan gue bukannya terlalu pintar atau apa, tapi gue masuknya emang di timing yang sangat tepat. Oke, berarti secara nggak langsung lu akan bilang Sampai sekarang bahwa masih lebih besar dari ini investasi. adalah Tapi ini juga usaha lu yang kedua. Enggak dong, ini usaha yang pertama. Karena income dari portofolio sama income dari pendapatan dua hal yang berbeda dong Oke. menurut gua. Jadi ini adalah usaha lu yang lain. Ini usaha gue. Usaha lu yang lain. Usaha gue. Oke, usaha lu yang lain Ya, yang ini adalah menambah investasi pundi-pundi uang lu ya. Iya, ini adalah investasi gue. Yang salah satunya bisa ke investasi atau ke biaya hidup. Betul. Ya, investasi juga sesama lu bisa tarik Setuju. jadi biaya hidup atau jadi investasi selanjutnya. Setuju. Oke, sampai di situ kita clear Ya, ya. Berarti dua-duanya hal yang menguntungkan bagi lu. Dua-duanya menguntungkan. Dua-duanya menguntungkan. Karena kelas lu mahal banget, bro. Kok banyak banget orang yang ikut? Oh itu murah sekali. Dibanding kalau lu lihat di luar negeri murah sekali itu. Kalau di luar negeri yang jual, jadi gini. Kalau kalian misalnya mau ngejudge, kalian coba bandingin sama yang beberapa yang di luar negeri. Yang misalnya jualannya edukasi kripto seperti itu banyak sekali yang jual 6 juta sebulan nggak ada isinya. Benar-benar itu datang masuk kosong. Lu berapa? Gue 17 juta setahun. Setahun? Iya. Bukan sebulan? 1,4 juta sebulan. Murah sekali itu. 17 juta setahun. 17 juta setahun. Isinya apa di grup? Itu jadi gue Naik, beli, jual. Gue jualnya edukasi di situ. Gue nggak pernah jual seperti itu. Oh enggak? Nggak ada sama sekali. Enggak mimpin lead. Oke, saatnya kita beli. Aku Nggak lagi ada. beli nih, aku jual nih. Nggak ada. Nggak ada. Kan kalau di saham kayak gitu kan? Itu komunitas gue. Tapi maksudnya itu adalah komunitasnya. Yang gue jual tuh di depan tuh sebenarnya selalu edukasi. Yang gue jual tuh edukasi. Jadi lu beli kelas ya, lu dapat platform. Kalau mungkin dokter tahu tuh ya mirip seperti Ruang Guru, seperti Baiju yang di India, seperti Yuan Funtao di Cina. Ada modul di sana. Jadi dijelaskan dari awal sistem ini seperti apa yang semua pertanyaan dokter tuh ada di sana semua. Semua ada di sana.
Jadi itu bahkan sampai ada gimana cara programming di Ethereum, di atas Ethereum, programming di atas Bitcoin. Bitcoin itu seperti apa, security-nya seperti apa. Secara fundamental itu dalam sekali di sana. Oke. Dan tapi lu ada kasih tahu di grup juga kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Riset yang gue kasih. Jadi gue kasih dalam format PDF. Jadi kalau kalian pernah tahu, jadi dokter tanya mahal atau murah kan, informasi kan. Orang Indonesia tuh nggak pernah menghargai harganya informasi. Kalau kalian di industri finance, banyak yang bilang punya gue kemurahan. Karena kalau orang finance beneran itu belinya Bloomberg Terminal yang dipakai. Itu $30.000 dok. Satu user per tahun. Jadi kalau lu punya 5 karyawan, 30.000 kali 5. Makanya Barclay Bloomberg tuh orang paling kaya nomor 9 di dunia sekarang. Itu semahal itu informasi. Lu punya murid berapa jadi anggota lu? Anggota gue sekarang ada di belasan ribu. Belasan ribu kali 17 juta. Nggak seperti itu, karena harganya dari awal nggak 17 juta. Itu yang orang salah. Bisa nih. Gua kan lebay-lebayin. Langsung gue potong gitu. Aduh, bahaya. Belasan ribu. Tapi sekarang banyak yang buat juga yang sama ya kayak gitu ya. Silahkan kalau buat yang sama, tapi Tapi semua orang katanya lu ketuanya sekarang. enggak lah, orang mau nyontek Bloomberg nggak bisa tapi kan. Iya, iya. Katanya lu the leader. Nah. Timothy Ronald. Ulti Nolan. Apaan sih itu Ulti Nolan? Nggak, itu kayak di game ini apa, Mobile Legend gitu. Jadi ada game namanya Mobile Legend. Apaan Terus sih? ada karakter yang kayak Tahu gue. skillnya tuh bisa, ternyata tuh sama kayak logo gua. Gua juga kaget. Oh sama kayak logo gua. Logo lu. Iya, jadi jadi bercandaan gitu. Oh jadi bercandaan Iya. itu. Terus ini katanya Bitcoin mau halving. Apa sih maksudnya halving itu apa? Nah kan tadi kan lu nambang untuk dapat 1 kan. Itu dapat 6 sekian blok. Sekarang itu dibagi 2 dok. Jadi kalau lu punya tambang tadi, yang misalnya lu bisa ngasilin 1, misalnya lu punya tambang besar banget nih, bisa 1 sehari. Sekarang cuma dapat setengah. Berkurang dong duitnya. Betul. Tambah susah. Jadi otomatis jadi Bitcoin itu cuma bisa ditambang untuk diciptakan. Oh, Jadi yang ditambang ini yang jadi lebih sulit, tapi yang duit yang sudah terjadi enggak. Akan naik jadi justru. Karena Jadi akan naik lebih karena susah ini lagi. Lebih sulit. kurang. Iya, betul. Oh, itu yang namanya halving. Itu dia, makanya setiap halving dia boom. Meledak dia. Kapan ini halvingnya? 20 tanggal 20. Karena tanggal berapa ya? 18 ya? Iya, 2 hari lagi. 2 hari lagi di-cut, tapi dia nggak langsung terjadi. Dia akan nunggu dulu 4 bulan biasanya. Secara historical lah, soalnya dia siklus kan. 4 bulan terus dia meledak bisa. Ini 4 bulan lagi meledak. Pasti. Pasti. Beli dong. Beli sekarang. Sekarang beli. Banyak orang di luar sana ya. Beli, tapi ujung-ujungnya jadi miskin. Siapa dulu yang beli? Gini lah, semua aset lu beli juga bisa jadi miskin dok. Lu beli properti, beli miskin juga gitu kalau nggak ngerti. Ditawarin nih teman lu, ini ada kosan begini banyak baca terus nggak ngerti rugi. Semuanya rugi dok kalau beli nggak ngerti. Oh kalau beli nggak ngerti ya? Iya. Jadi beli harus ngerti ya? Beli harus ngerti. Bagaimana cara mengurangi resiko kerugian? Lihat long term. Lu tarik 10 tahun Bitcoin nggak pernah rugi. 10 tahun holdnya. Nggak pernah rugi. Oke. Lu bahkan beli dari 2021 yang paling atas tuh. Lu beli itu setiap hari sampai ke paling bawah. Itu baru naik dikit lu udah untung lagi. Kan itu kan matematika kan. Turun. Terus. Beli setiap bulan. Kayak beli tanah dok. Anggapnya koleksi tanah 10 tahun. Ini banyak ya main Bitcoin di Indonesia? Oh, Indonesia salah satu pengguna paling banyak sekarang. Bitcoin? Iya banyak sekali Indonesia. Luar biasa adopsi. Oke. Kayaknya hampir 10% harusnya penduduk. Lu punya masalah apa sih dengan ini? Itu apa Itu sih? gue gak pernah sebut itu namanya bahkan. Ya, Gak nanti- ada masalah gue. nanti Gak ada masalah. Masalah apa sih? Sampai lu sebut waktu di, apa namanya, kemarin GBK. Gue kan gak sebut, gue kasih kata-kata pujian. Warren Buffett-nya Indonesia gue bilang. Iya, Ya. emang kenapa? Kan ini kan sesuatu, artinya kan lu bawa sesuatu hal yang baru ya. Karena Beliau gini, kan adalah bapak saham ya? ya terserah orang mau bilang saham atau apa. Cuman gini, dia pernah ngomong lah. Beliau pernah ngomong di beberapa kali ditanya soal cryptocurrency. Maksudnya gini, kalau gue gak bakal komentarin sesuatu tentang klinik kecantikan dong. Karena I have zero idea. Dan gue gak akan bilang itu jelek, lebih bagus dari apa yang lain gitu. Karena gue juga, lu suruh gue kasih tau produknya, produk misalnya lu punya nih dok, sama yang saingan lu gitu. Gue have no idea gitu. Lu nggak ngerti ya? Bahkan setitik pun gue gak ngerti. Nah gue punya prinsip, kalau lu gak ngerti sesuatu jangan usah diomongin gitu. Itu kan bikin menggiring opini gitu. Untuk kepentingan kan, biar market, ya gue tau lah, pasti karena
pasarnya kan lebih sepi sekarang karena munculnya teknologi baru ini. Jadi teknologi baru ini dicoba didiskreditkan supaya ini tetap rame. Karena apa? Karena saham lagi sepi. Ya sepi lah sekarang. Volume all time low sekarang. Turun terus. Oh ya? Pasar modal saham Indonesia turun terus volumenya. Dan apa emang yang dibicarakan oleh dia sampai... Ya maksudnya kripto itu bukanlah hal yang bagus untuk dibeli dan segala macam. Tapi kan problemnya Tapi balik kan lagi. bukan cuma dia yang ngomong seperti itu. Banyak yang ngomong seperti itu. Banyak relatif. Termasuk bokap gitu. gue. Ya, itu Cuma bedanya wajar. bokap gue kagak terkenal. Enggak, tapi kan kalau misalnya ya itu orang sebutnya yang boomer kan, ya kan. Ini kan aset baru. Jelasin juga susah. Dokter juga nangkapnya juga susah gitu. Iya. Tapi kalau mungkin gue jelasin ke anak-anak yang muda, mereka lebih cepat nangkapnya. Enggak sih, mereka kayaknya FOMO aja Bukan, sih. karena adopsi teknologi itu seperti itu, Dok. Adopsi teknologi selalu seperti itu. Orang tua kita pegang handphone seperti kita nggak selancar kita. Padahal sama barangnya. Kenapa? Karena lahirnya di generasi yang berbeda. Kita aja beda generasi kan. Iya, maksud lu gue tua. Maksud lu. Kita aja beda generasi nih. Gitu. Terus dia ngomong apa emang ya? Enggak. Kenapa dia nyebut nama lo emang? Enggak, tapi bisa gini contoh tadi. Oh dia ada sempat ngomong juga ya. Beliau ada sempat ngomong, jangan percaya sama yang jualan seminar seperti itu. Gue dalam pikiran gue ya, karena gue salah satu orang yang ibaratnya gue juga lihat beberapa seminar dari luar negeri gitu. Kayak misal contohnya Tony Robbins gitu. Menurut gue nggak ada salahnya orang dengan jualan seminar gitu. Dia bilang pokoknya intinya orang kalau jualan seminar itu nggak kredibel karena dia nyari duitnya di situ. Terus salahnya di mana? Kayak Andrew bilang kan. Gue juga geleng-geleng kepala, ini salahnya di mana? Salah di mana? Misal bahkan orang itu, ini gue nggak terserah ya orang mau bilang apa. Orang berbisnis, misalnya emang bisnisnya dia nih beneran nih pembicara di Indonesia. Siapa nih? Misal gue nggak tahu di zaman dulu ada siapa yang lu tahu Dok pembicara gitu. Motivator ya gitu Motivator punya misalnya. ya. Tapi habis itu buka kelas. Iya maksudnya dia buka kelas atau Gak ada apa. masalah tentang itu. Tapi kalau itu bermanfaat untuk orang, terus orang ada yang berubah hidupnya itu, kalau menurut gue sih sama sekali nggak ada salahnya di situ. Iya, oke. Tapi dia melihat itu sebagai hal yang salah dan nggak boleh dengerin orang yang seperti itu, kan itu nggak make sense buat gue. Tapi hipokrit. Karena namanya juga di dunia saham juga nggak bagus-bagus amat kok gitu. Gue juga kenal banyak bandar yang jauh lebih kaya gitu. Jadi yang nggak suka itu cuma yang retail sebenarnya Dok. Itu banyak sekali yang WA gue sebenarnya Retail? itu. Maksudnya retail yang kecil-kecil lah. Oh. Yang penggemar jadi kan dia kan ada ikutin aliran Buffett value investing. Aliran saham tuh banyak sekali. Dan dia tuh emang bisa bilang kalau yang trading tuh lebih inferior lah dibanding metodenya. Gue nggak ada masalah sama orangnya. Nggak ada masalah dengan orangnya. Gue nggak peduli. Metodenya. Langsung aja kita panggil orangnya, silakan masuk. Nggak ada di sini. Gue nggak ada orangnya. Kayak Tapi di acara TV bro. kayak di acara TV, ya. Metodenya yang gue kurang suka. Metodenya. Karena menurut gue banyak hal-hal yang ya misal gini. Dia bilang oke, dia nggak suka orang jualan seminar. Tapi dia shilling juga kok saham-saham kalau dia jadi pembicara kampus. Munafik kan? Gini. Ya ini gue kalau bisa gue mau buka mah panjang lebar karena gue dulu di capital market. Gue 19 tahun tuh udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tahu jelas cara mainnya dia tuh gimana, gue tahu banget barangnya siapa yang dibuangin, gue tahu gitu. Jadi gue ngomong kayak gitu nggak cuma asal nyeplos gitu. Dan yang WA gue juga banyak orang yang kayak, gokil juga lo gitu. Orang-orang lebih besar dari dia di industrinya. Yang cemooh gue itu yang kecil-kecil, yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma baca buku Warren Buffett sekali terus terinspirasi. Gak ada yang bersih lah kalau main-main begitu. Kalian jangan senaif itu gitu. Beli saham terus tidur, masa sih gitu kan. Ada gorengan. Karena narasinya selalu gitu. Beli saham terus saya tidur. Masa sih closing barangnya lu gak bilang-bilang gitu kan. Banyak kok caranya mainnya. Emang kalau misalnya orang lain beli saham akan lebih rame, dia untungnya apa? Ya untung lah. Jangan salah loh, pasar saham Indonesia tuh kecil sekali Dok. Kecil sekali uangnya. Contoh lu kasih gue market kayak berapa, 500 gue gorengin sampai sekarang langsung gue begini naik 500M. Market cap. Bisa dimainin. Iyalah, bisa lah. Terus gini. Ini gue buka nih di sini. Pertama kali buka satu chart link. Richard misalnya punya Athena ya. Gue nggak mau sebutin TBT bahkan bermasalah lah. Oke. Gue sebutin Dr. Richard punya saham Athena, Athena TBK, market cap 1 triliun ya. Coba 5% itu berapa Dok? Dari lu punya, berarti kalau 1 triliun. 50M ya? Ya. 50M buat kayak kita ya oke lah gitu. Gue bisa buang 50M gitu. Oke. Der 50M. Apa yang terjadi? Nama gue muncul di mana? DPS. Daftar pemegang saham. Nah dengan punya personal branding, kalau itu gue lakukan di saham, ya gue kasih tau gampang sekali gue mau lakukan itu.
Orang Timothy jadi- Ronald nih punya 5% dari Athena. Apa yang terjadi sama Athena, Dok? Nggak, misalnya lu beneran TBK nih, terus gue beneran Timothy Ronald nih sekarang nih. Gue hajar, dia 50M doang. Oke. Kita udah salaman di belakang ya. Nah, lu punya 1% kan berarti kan? Gue punya 1%. Nah, gue Oke. muncul di mana? Lu kalau buka aplikasi-aplikasi kayak RTI segala macam, muncul nggak nama gue di situ? Muncul. Orang yang ngefans sama gue mau beli nggak? Jadi ngikutin lo. Kayaknya Say. ini investasi yang bagus nih. Say. Orang beli. That's the game. Jadi jangan ngomong lu jual, kalau orang jualan seminar itu salah. Terus emang apa masalahnya? Itu fungsinya buat apa kalau gue begitu berarti? Oh, gue tambah kaya. Iya dong. Terus nanti gue Tapi bagi. bilangnya nggak peduli, bilangnya udah beli terus tidur. Tapi ntar gue bagi ke lu kayak gitu. Oh. Gini Dok, lu punya Athena nih. Ya, fungsinya buat apa? Gue jawab di sini. Lu punya Athena 1 triliun, ya kan? Lu punya 100%, ya kan? Dari Athena misalnya. Apakah harta Dr. Richard Lee secara liquid 1 triliun? Jawabannya enggak. Karena kalau lu buang 10%, ya 100M nih, lu geder di market gitu. Apa yang terjadi sama Athena lu? Wah, anjing nih Dr. Richard Lee gitu. Langsung jadi 100M Athena lu di market. Itu caranya. Karena ada pressure beli, nah tipis-tipis tek buangin barang. Tapi kalau di Bitcoin nggak kayak gitu. Bitcoin nggak ada, Bitcoin paling adil. Nggak ada yang punya, lu nggak bisa telepon Satoshi. Halo Bitcoin. Kalau Athena TBK bisa, kita jabat tangan di belakang, gua hajarin lu di market. Nah ada caranya lagi, kalau misalnya Athena nih, mau kita mainin nih Athena misalnya, gue beli 1% 50M ya kan. Harganya misalnya 200 perak gitu. 200 perak ya kan. Muncul gue di DPS, viral tuh. Timo, kan gitu cara mainnya. Kan orang cuma pikir pom-pom cuma bisa pakai ini. Emang media nggak bisa ditelepon. Coba lu keluar 50 juta sini datang semua ini kamera full pop gitu. Yeah. Murah sekali apa? Kalau lu di chat mah nggak perlu bayar. Nah kalau ini gampang kan? Gue tinggal beli Athena. DPS keluar. Timothy Ronald di media ini beli saham Athena 1%. Jadi orang FOMO beli semua, harga gue naik, gue dapat duit, gue bagi lu ntar gitu ya. Terus dokter bisa buang barang sekarang. Ada liquidity jadinya. Athenanya liquid. Ordernya keisi. Lu bikin tembok aja jadi gini caranya. Misalnya harga 200 perak nih. Mau naik ke mana? 300. Lu buat tembok di 300. Begitu turun 250. Itu kan lu dapat spread tuh. Dari 200 sampai. Ini gue bongkar cara market maker liquidity provider ya. 200 ke 300 nih. Ya kan? Stack. Turun 250. Itu kita kan udah jualan bareng dong. Di 200 sampai 300. Dapat uang cash itu. 250 kita tembak aja JDR. Jadi rapi mainnya. Sep, turun. Terus kita beli nih 250. Jadi 350 kita jual lagi. Publik jual lagi. 300 pelan. Tek tembak lagi. 400, 500, 600. Bisa dimain-mainin ya. Karena bandar terbesar dari suatu emiten adalah ownernya sendiri. Udah pasti dok. Lu Athena TBK bandar terbesarnya adalah lu lah. Oke. Tapi kan lu gak punya expertise-nya. Lu butuh orang kayak gua. Di situ gua masuk Timothy Ronald. Gua bongkar semua di sini kan. Anjing. Itu viral tuh dok langsung dok. Iya. Jadi biar publik ini kan orang banyak ngata-ngatain gue bego lah segala macam. Coba lu datang sini ngomong depan gue lah gitu. Iya, tapi gue suka sih gaya lo. Bukan, maksudnya- Gue tuh sebenarnya pengen coba gaya lo sih sebenarnya, tapi nggak bisa sih sebenarnya. Gue Nggak, suka sih lu goblokin orang, anjing-anjingin orang. Karena mereka bilang misalnya apa? Oh dia lebih pintar karena value investing. Dia cuma lu baru ngerti price to earning, price to book value itu gue 15 tahun sambil kencing gitu dok. Belajar. Bukunya setebel ini, Security Analysis by Benjamin Graham. Jadi lu jangan ngajarin gue soal value investing. Gue tuh udah nyelam ke dalam gitu. Gue udah tahu cara kerjanya dia, brokernya apapun gue tahu. Iya. Oke bro, ini terakhir. Bitcoin akan jadi berapa nih kalau tahun depan? 2 miliar. Desember nanti 2 miliar. Ke depan? 2 miliar. Akan ke sebesar depan. apa sih? Ke depan. 20 miliar. 10 tahun ya 20 miliar. Hah? 20 miliar per koin. 20 miliar rupiah. Per Koin. 1 Bitcoin. 10 tahun? 10 tahun. 20 miliar koin. Kapan saat paling tepat menjual Bitcoin? Kalau yang cycle ini, 2025 Februari. Kenapa? Dia, karena siklus dia kayak nanam padi. Dia ntar ada begini, terus dia turun, terus naik. Tapi setiap kali dia naik selalu lebih tinggi. Pelajaran siklusnya. Berarti jualnya nanti di Februari 2025? Desember 2025. Hah? Harus ada koreksi. Februari atau Februari 2025? Iya, ada koreksi sedikit. Tapi kalau prinsipnya gue tanam terus dok. Kalau gue nggak peduli. Tapi buat teman-teman yang Sampai loss? nggak pernah rugi gue. Belum pernah rugi gue dari Bitcoin. Gitu. Gue ikut Timothy Ronald aja lah. Pokoknya gue taruh duit gue.
Siap. Lu beli, gue jual. Ini judulnya apa nih? Bongkar strategi Iya. bandar saham. Otak gue kagak nyampe, pokoknya gue ikut aja lah. Tahun lalu harusnya gue ikut, sudah untung 3 kali lipat gue. Kali ini gue ikut aja lah pokoknya. Kemarin gue tanya dengan lu, beli gak sekarang? Beli katanya. Gue beli pokoknya. Nurut aja lah apa kata Timothy Ronald pokoknya. Udah meeting nih. Gak beli-beli dia, gak percaya. So. Beli sahamnya aja dok, beli saham nanti. Saham apa? Athena TBK nanti kan. Ah. Nggak lah, tapi ada enaknya private. Enak-enak ya private ya. Gue masih belum mau sih. Ya nggak usah. Masih Kalau boleh belum gue juga nggak TBK sih. Gue Cash flow-nya kenceng kayak gini mah gue nggak TBK. Iya, gue masih pengen. TBK nanti dok. Di saat Menikmati. kalau lu ngerasa nih grow-nya udah berat. Tuh TBK. Terus kayak tadi nanti Timothy beli lagi sahamnya. Ntar gue tutorial. Ini gue udah tutorialin. Jadi kalau Athena TBK suatu saat nanti ada skenario nya itu kita bisa balik waktu ke podcast ini. Cukup dengan